Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo Alfa Centaurian, apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam kondisi sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya Allah ya Rabbal Alamin, luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih dipertemukan kembali, diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dalam kegiatan Ramadan Al-Sen TV yang tentu saja selalu menginspirasi. Iya betul, Alhamdulillah, dan tidak terasa kita sudah memasuki penghujung kegiatan Ramadan Al-Sen TV nih Pak Rizky dan Bu Widi. Namun berarti tandanya Ramadan tahun ini juga akan segera berakhir ya. Betul sekali Bu Novia, gak kerasa kami seluruh kru Al-Sen TV menemani Alfa Centaurian semua di sela-sela kegiatan berpuasanya. Semoga tayangan kami menjadi motivasi dan juga menginspirasi untuk menambah pahala di bulan Ramadan ini. Masya Allah, amin ya. Insya Allah dengan izin Allah tahun depan kita berdoa semoga dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan dan bertemu kembali di Ragam Ramadan Al-Sen TV. Amin, insya Allah ya. Dan insya Allah untuk penutup Ramadan Al-Sen TV hari ini akan ada tayangan-tayangan yang menarik, seru dan tentunya menginspirasi, yaitu persembahan dari seluruh kru dan kolaborasi unit SD, SMP, dan SMA Alfa Centauri. Wah, keren banget, jadi makin penasaran nih. Oke nih, pasti yang lain juga makin penasaran ya. Yang pertama, kita akan menyaksikan rekap kegiatan Sanlat di setiap unit SD, SMP, dan SMA. Wah, pasti seru nih. Wah, keren. Ayo kita simak bersama-sama.
Aisyah, istri Ali bin Thalib, Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah SAW sedang memintal bulu-bulu domba untuk ditenun. Beberapa saat kemudian, Ali datang ke rumah baginda Rasulullah. Suatu hari Ali berkata, "Adakah makanan yang bisa saya makan, wahai wanita mulia?" tanya Ali pada Fatimah. Lalu Fatimah menjawab, "Demi Allah, aku tak miliki apa-apa. Tinggal ada uang 6 dirham yang sebenarnya akan aku belikan makanan untuk Hasan dan Husain." Ali pun meminta uangnya dan Ali berkata, "Ya sudah, mana uang itu? Biar aku yang membelikannya." Fatimah memberikan uangnya. Di tengah perjalanan, Ali bertemu dengan seorang pengemis. Terus pengemis bilang, "Ya Tuan, kasihanlah kami. Semoga Allah membalas kebaikan Tuan." Kata pengemis itu, karena iba dan niat tulus menolong, Ali memberi semua uangnya dan Ali pulang tanpa membawa apa-apa. Ketika Fatimah tahu Ali pulang tidak membawa apa-apa, Fatimah menangis dan Fatimah bilang, "Mengapa engkau pulang tidak membawa apa-apa?"
Masya Allah, keren-keren banget ya. Setiap unit memiliki ciri khasnya masing-masing dalam kegiatan pesantren kilatnya nih. Coba nih, Bu Novia, apa yang paling berkesan menurut Bu Novia di kegiatan Sanlat di SMP Alfa Centauri? Oke Bu Widi, kalau di Sanlat SMP Alsen ini kebetulan kemarin kita mengadakan game challenge. Jadi anak-anak dibentuk grup untuk menyelesaikan setiap permainan yang ada di pos yang mereka lewatin waktu berkegiatan di sekolah. Selain itu ada juga penyampaian materi. Penyampaian materi keagamaan ini difasilitasi oleh guru SMP Alsen dan juga kita juga mengundang narasumber dari luar. Selain itu ada juga lomba-lomba yang diikuti oleh seluruh siswa SMP Alfa Centauri. Begitu Bu Widi. Wah, keren. Ini Pak Rizky ya? Wah, luar biasa, Masya Allah. Nah, kalau di SMA gimana nih Pak Rizky? Ada apa aja waktu sanlatnya? Kalau di SMA menarik juga Bu, Alhamdulillah. Jadi dalam ragam Ramadan ini, jadi kita mengisinya pertama memang dengan kultum-kultum. Pun Alhamdulillah menghadirkan pemateri-pemateri, ada yang dari luar, ada yang dari Alfa Centauri. Kemudian kita juga membuat ragam Ramadan ini dengan ada dalam satu hari kita mengkhatamkan 1 juz begitu. Alhamdulillah. Jadi one day one juz, alhamdulillah. Kemudian juga dalam ragam Ramadan ini juga kita menghadirkan inovasi baru yang memang nanti di akhir dari perjalanan ini anak-anak untuk mengisi sesuatu istilahnya kuis dalam memantapkan materi-materi apa yang disampaikan di setiap kultumnya. Gitu sih Bu. Jadi di SMA, di unit SMA mah. Keren sekali. Mantap sekali Pak Rizky. Alhamdulillah. Nah, kalau di unit SD sendiri, gimana nih Bu Widi? Apa yang paling berkesan di kegiatan sanlatnya? Nah, terima kasih nih Pak Rizky pertanyaannya nih. Kalau di SD sendiri, alhamdulillah ya, selalu menarik sebetulnya, semuanya menarik kegiatannya. Dan dalam sanlat ini yang paling ditekankan itu untuk anak-anak itu tentang praktek ibadahnya, terutama praktek ibadah sholat dan juga wudhu ya, karena setelah pandemi ini beberapa tahun, ada aja nih yang lupa gerakannya, yang lupa bacaannya. Nah, makanya kemarin di sanlat itu ditekankan di 2 hal tersebut. Nah, terus anak-anak juga diberikan misi. Misinya itu ada yang memberi kepada sesama, pokoknya karakter Alsen nomor 7 lah, bermanfaat. Jadi anak-anak langsung mengaplikasikannya. Masya Allah, luar biasa. Kegiatannya semuanya insya Allah bermanfaat dan berpahala ya Bapak Ibu. Insya Allah. Sekali Bu Novia, insya Allah. Selanjutnya ada apa lagi nih ya Bu Widi ya? Nah, oke nih, setelah tadi kita kan menyimak sanlat khasnya masing-masing setiap unit. Sekarang kita akan menyaksikan di balik layar Alsen TV. Nah, pasti pemirsa Alsen TV penasaran kan seperti apa sih produksi setiap tayangan di Alsen TV. Mari kita saksikan bersama-sama.
Wah, Masya Allah, perjuangan yang luar biasa untuk menampilkan tayangan-tayangan terbaik bagi pemirsa Alsen TV ini sesuatu hal yang perjuangan banget hadirin. Betul sekali Pak Rizky, kita juga sebagai guru jadi punya pengalaman yang luar biasa nih karena kita terlibat langsung proses syuting, mengatur jadwal dan juga yang lainnya gitu ya berkaitan dengan Alsen TV ini. Iya, betul sekali Bu Novia. Dan nilai plusnya juga, jadi kita bisa berkolaborasi dengan siswa dan juga orang tua. Keren banget nih, pokoknya Alsen TV memang the best. Betul sekali Bu. Seperti video berikut ini yang nggak kalah keren, teman-teman. Video kolaborasi seluruh kru Alsen TV dan juga kepala sekolah siap unit SD, SMP, dan SMA. Selamat menyaksikan. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira. Perjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Perjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Dari segala penjuru mengalir ke kota, rakyat desa berpakaian baru serba indah. Setahun sekali ke kota naik bis kerek, hilir mudik jalan kaki pincang sampai sore. Akibatnya teng-teng sok sepatu teropek, kakinya pada lecet, babak belur berabe. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kami segenap kru Alsen TV mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Alsen TV semakin menginspirasi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Wah, Masya Allah, ternyata guru-guru Alsen itu pada punya bakat terpendam ya Bapak Ibu. Betul sekali Bu Novia. Selain mengajar, ternyata banyak bakat-bakat terpendam lainnya. Iya, betul. Nih Pak Rizky sama Bu Novia juga pasti punya bakat terpendam ya. Nah, kalau saya sih jadi terharu banget nih nonton kolaborasi yang tadi dan sedih juga nih
Karena dengan penampilan video yang tadi ini tandanya kita akan menutup perjumpaan kita di Ramadan Alsen TV. Wah, sedih banget. Iya, tapi insya Allah ya Bu Widi, Pak Rizky, kita semua akan bertemu lagi tahun depan. Insya Allah, Bu Novia, Bu Widi. Setelah ini juga jangan kemana-mana, karena sebelum berakhirnya Ramadan di tahun ini, kita perlu bermuhasabah untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Insya Allah akan ada setelah ini tausiah kultum dari Ustadz Sidik yang akan menyampaikan siraman rohani tentang menjadi pribadi baru setelah Ramadan. Wah, alhamdulillah nih, Masya Allah akan ada reminder ya untuk kita sebelum menyambut bulan Syawal. Insya Allah nanti kita akan dipertemukan kembali di Ramadan tahun depan. Kami dari seluruh kru Alsen TV mengucapkan Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Nikmat yang paling terbesar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Selain nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat yang lainnya yang tidak kalah besar yaitu nikmat waktu dan nikmat umur. Dan untuk membuktikan rasa syukur kita, marilah kita sempurnakan ibadah kita pada bulan Ramadan ini sehingga kita bisa meraih tujuan Ramadan yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita waktu, karena Allah tidak memberikan waktu ini tidak ke setiap orang. Ada beberapa orang yang Allah panggil duluan sehingga mereka tidak bisa menikmati Ramadan pada tahun ini. Ada juga yang Allah memberikan mereka waktu, nikmat umur, namun mereka tidak bisa merasakan nikmatnya Ramadan. Mereka menjalani Ramadan seperti bulan-bulan yang lain, tidak beribadah, berpuasa, dan mereka menjalani Ramadan ya biasa saja. Mereka tidak bisa menikmati nikmatnya Ramadan. Ada juga yang masuk ke Ramadan, mereka melaksanakan ibadah, namun mereka tidak maksimal dalam beribadahnya. Hanya sekedarnya, berpuasa hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Namun tidak memperbanyak amalan-amalan yang seharusnya pada bulan Ramadan ini kita berlomba-lomba untuk menampung, mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya sebagai bekal kita nanti di akhirat. Semoga kita menjadi orang-orang yang betul-betul memanfaatkan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang paling terbaik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Salawat serta salam marilah kita panjatkan dan limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sudah mengajarkan kita banyak sekali ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala membuat syariat, menjadikan pelajaran dan banyak hal di dalam Al-Quran. Tentunya perlu contoh, dan Nabi Muhammad adalah contoh terbaik untuk kita umat muslim menjalankan syariat yang Allah sudah berikan kepada kita. Menjadi pribadi yang baru setelah Ramadan. Untuk menjadi pribadi yang baru setelah Ramadan berarti kita adanya perubahan. Perubahan yang kita alami dari sesuatu yang tidak baik menjadi sesuatu yang baik. Bukan berubah menjadi hal yang negatif. Banyak sekali orang di bulan Ramadan ini mereka hanya mendapatkan lapar dan dahaga, tapi tidak mendapatkan hal yang lain. Hal ini sudah diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh An-Nasai dan Ibnu Majah. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas.
Berapa banyak orang yang saum akan tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari saumnya kecuali hanya lapar dan dahaga. Maka bagaimana usaha kita untuk menjadi orang yang baru? Apa saja usaha kita agar tidak menjadi orang-orang yang rugi, ya? Dan bagaimana usaha kita agar menjadi orang yang beruntung dan mendapatkan tujuan dari saum ini, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, mungkin hanya 3 saja tipsnya. Tips yang pertama kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya untuk bertaubat? Yang pertama, kita punya keinginan untuk memperbaiki diri. Taubat tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak ada keinginan untuk berubah, keinginan untuk menjadi lebih baik. Jadi pertama harus punya keinginan. Setelah itu kita menyadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Setelah menyadari, kita mengakui itu adalah kesalahan kita. Jangan sampai kita selalu menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, menyalahkan teman-teman kita, tidak. Itu semua terjadi adalah kesalahan kita sendiri. Lalu setelah kita menyadari, mengakui, punya keinginan, kita harus memperbaiki apa yang salah tadi menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Meninggalkan sesuatu yang tidak baik, mulai sesuatu yang baru yang lebih baik. Dan yang terakhir, berniat untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Itu salah satu yang pertama, bertaubat ya, agar kita menjadi orang yang baru di bulan Ramadan. Taubat ini sebenarnya banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyuruh kita untuk bertaubat. Salah satunya dalam surat At-Tahrim ayat 8, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyaghfira ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Itu taubat yang sebaik-baik taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu atau Tuhanmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi ketika kita bertaubat, dosa yang kita sudah lakukan sebelumnya Allah hapus. Kalau memang kita melakukan taubat yang betul-betul murni. Dan selain dihapus, kita juga mendapatkan pahala. Kita sering sekali mungkin mendengar ya kisah-kisah orang-orang yang sebelumnya sudah membunuh beberapa orang. Dia berniat untuk bertaubat, dia melangkahkan kakinya, ingin menuju suatu tempat, ingin belajar ilmu, namun dia meninggal terlebih dahulu. Terus para malaikat berselisih di situ. Apakah dimasukkan ke neraka? Apakah dimasukkan ke surga? Gitu. Tetapi ternyata Allah bilang masukkan dia ke surga. Padahal dia belum melakukan apapun, belum melakukan ibadah apapun sedikit pun. Ternyata taubat dihitung sebagai amal ibadah. Selain menghapus dosa, tapi juga menambah amal ibadah. Seperti itu. Maka pantaslah beberapa ulama ya membagi saum ini menjadi 3. Dalam 30 hari mereka membaginya 10 hari, 10 hari, 10 hari. Jadi awaluhu rahmah. 10 hari pertama itu sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi dengan Ramadan merupakan hadiah dari Allah. Di sana kita diberikan pahala yang berlipat ganda. Amalan sunnah dihitung sebagai wajib, amalan wajib dilipat gandakan. Itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, awsatuhu maghfirah. 10 hari kedua Allah bilang bahwa para ulama mengkategorikan 10 hari kedua merupakan bulan ampunan, pekan ampunan. Dan ketiga, wa akhiruhu itu minanna. Maka setelah kita mendapatkan rahmat, terus di 10 hari kedua kita berusaha untuk mendapatkan ampunan dari Allah, maghfirah dengan bertaubat tadi, sehingga di hari terakhir, 10 hari terakhir bulan Ramadan kita terbebas dari api neraka.
Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi orang yang baru di bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan ini? Yang kedua adalah memanfaatkan amalan sebaik-baiknya di bulan Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir. Kita masih ada waktu ini, beberapa waktu lagi, beberapa hari lagi sebelum kita meninggalkan Ramadan. Kita harus evaluasi diri, apakah betul Ramadan kita selama ini? Apakah hanya puasa perut saja? Atau kita betul-betul puasa seluruh badan, seluruh anggota badan? Puasa mulut, puasa mata, puasa telinga, puasa tangan, puasa kaki. Apakah mata kita masih melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah? Karena banyak sekali orang yang dari sahur dia berpuasa, berniat berpuasa, tapi hari-harinya digunakan untuk melihat HP, melihat media sosial yang seharusnya dia berpuasa juga gitu, untuk tidak melihat sesuatu yang tidak baik. Memang tidak membatalkan puasa, tapi dia tidak berpuasa mata gitu, atau telinga. Kita mendengarkan dari mulai pagi, digunakan telinga untuk mendengarkan gosip, untuk mendengarkan musik-musik yang tidak perlu, yang mana seharusnya telinga ini kita puasa juga untuk mendengarkan yang tidak perlu, bahkan diusahakan untuk mendengarkan sesuatu yang ibadah, mendengarkan Al-Quran misalnya. Apa seperti itu? Coba kita review kembali Ramadan ini. Apakah sudah seperti itukah atau hanya puasa perut? Kita perhatikan. Apakah kita sudah memprioritaskan ibadah kepada Allah daripada nafsu keinginan kita? Kita review kembali Ramadan kita yang sudah kita lewati ini. Maka Imam Ghazali membagi orang berpuasa itu menjadi 3 bagian. Yang pertama, somul awam, yaitu puasa bagi orang-orang yang awam. Bagaimana sih puasa orang-orang yang awam? Puasa orang-orang yang awam hanya puasa perut. Dia hanya menahan lapar dan dahaga dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Sudah itu saja. Memang tidak makan, memang tidak minum, tapi dia tidak berpuasa, panca inderanya tidak berpuasa, matanya tidak berpuasa, telinganya tidak berpuasa, dan tidak juga memperbanyak pahala, hanya menahan lapar dan dahaga. Itu somul awam. Terus yang kedua yaitu somul khawas, orang-orang yang khusus. Nah, orang yang khusus ini dia sudah mampu untuk berpuasa, tidak hanya puasa dari makanan dan minuman. Dia mampu untuk berpuasa mata, dia mampu untuk berpuasa telinga, dia mampu untuk berpuasa tangan untuk tidak berbuat sesuatu yang tidak baik. Dia sudah bisa menjadikan anggota tubuhnya untuk berpuasa juga. Itu somul khawas. Namun ada lagi tingkatan yang lebih tinggi, yaitu somul khawasil khawas. Tidak hanya anggota tubuh juga, tapi dia bisa mengontrol hatinya, bisa mengontrol pikirannya. Yang ada di hatinya hanya Allah. Yang di dalam hatinya dia berusaha untuk menerima, bersyukur, ikhlas dan beribadah. Dalam pikirannya tidak ada lain selain Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Bahkan orang-orang ini ketika masuk ke dalam bulan Ramadan, dia meninggalkan pekerjaannya karena sudah cukup bagi mereka 11 hari untuk mencari dunia. Maka 1 bulan ini dia tinggalkan dunianya, dia jadikan apa yang sudah mereka dapatkan selama 11 Ramadan ini sebagai bekal mereka untuk beribadah di 1 bulan ini full. Tidak berpikir bagaimana baju baru, tidak berpikir bagaimana uang, tidak seperti itu gitu. Karena pikiran mereka fokus pada Allah. Ada yang orang yang seperti itu. Bahkan mereka sempat ada teman yang seperti itu, dia izin dari pekerjaannya. Dalam 11 bulan dia tidak izin. Ada cuti dia lewatkan, sakit pun dia paksakan untuk masuk. Kenapa? Karena dia ingin 1 bulan itu dia betul-betul cuti dari pekerjaannya, izin ke bosnya untuk beribadah. Seperti itu. Itu somul khawasil khawas. Maka 10 terakhir ini kita manfaatkan. Bagaimana sih Nabi di 10 hari terakhir? Ada hadis yang menjelaskan bahwa di 10 terakhir ini Nabi Muhammad SAW mengencangkan ikat pinggangnya. Yang pertama. Yang kedua, menghidupkan malam-malamnya. Dan yang ketiga, membangunkan keluarganya. Apa sih yang dimaksud dengan mengencangkan ikat pinggangnya?
ini merupakan bahasa balaghah yang artinya Nabi Muhammad menjauhi hubungan biologis dengan istri-istrinya. Jadi khusus di 10 Ramadan, Nabi Muhammad 10 Ramadan ini tidak melakukan hubungan biologis sama istrinya karena fokus untuk beribadah. Mengencangkan ikat pinggang maksudnya seperti itu. Yang kedua, menghidupkan malam-malamnya. Jadi Nabi Muhammad sering melakukan ibadah tahajud, tapi ketika bulan Ramadan ini betul-betul dimaksimalkan lebih daripada malam-malam yang lainnya. Yang terakhir adalah membangunkan keluarganya. Jadi tidak hanya di Muhammad, tapi beliau juga membangunkan keluarganya, membangunkan anak-anaknya, membangunkan istri-istri beliau untuk bersama-sama beribadah kepada Allah. Karena malam Lailatul Qadar itu tidak akan datang kepada kita kalau kita tidak menjemputnya. Bagaimana cara menjemputnya? Itu dengan memperbanyak beribadah. Bagaimana sih cara mengejar Lailatul Qadar agar kita bisa meraihnya? Karena kita seperti yang kita tahu ya, Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tips dari saya adalah pertama, memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Bagaimana interaksinya? Qiraah, membaca atau mentilawah atau menghatamkan Al-Quran. Kalau tidak bisa menyimak Al-Quran atau mempelajari Al-Quran atau berdiskusi dengan Al-Quran, apapun itu, sesuatu yang kegiatan yang mana upaya berinteraksi dengan Al-Quran itu pahala yang besar. Salah satu upaya ibadah untuk menjemput Lailatul Qadar. Yang kedua adalah berdoa kepada Allah. Bagaimana berdoanya? Berdoa apapun. Bisa dari awal misalnya. Ini tips dari saya. Pertama, doa kepada orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setelah itu doa kepada keluarga kita, istri-istri kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Setelah keluarga ke anak. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Setelah kepada anak, kita doa minta rezeki kepada Allah. Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina. Dan doa-doa yang lainnya, minta sehat, minta apapun, termasuk doa kebaikan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berdoa kepada Allah, perbanyak doa di bulan Ramadan ini. Terus apa lagi ya untuk menjemput Lailatul Qadar? Dermawan, ya, berbagi kepada orang-orang yang memerlukan. Bahkan seperti yang kita pernah dengar ya, orang yang sudah meninggal, sudah di alam kubur ini ingin dibangkitkan kembali ke dunia untuk apa? Untuk sujud. Selain untuk sujud, untuk apa? Untuk berbagi, untuk bersedekah. Karena seperti yang kita tahu, sedekah itu pahalanya itu tidak akan pernah terputus. Maka manfaatkan bulan Ramadan ini sebagai bulan berbagi, khususnya di 10 hari terakhir ini, untuk saling berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan yang terakhir, untuk menjemput malam Lailatul Qadar itu memperbanyak iktikaf di masjid. 1 jam, 2 jam kalau memang tidak bisa. Dari mulai buka puasa sampai sahur misalnya, atau dari mulai jam 11 sampai sahur, silahkan. Ya, sebisanya kita berusaha sebaik mungkin untuk beriktikaf di masjid. Apalagi kalau ibu-ibu ya perlu masak buat suami atau perlu membereskan rumah. Jangan sampai iktikaf di masjid tapi rumah berantakan. Anak tidak terurus dengan seperti itu. Tidak kalah kok pahalanya kepada perempuan yang mengurus anak-anaknya, menyiapkan makanan. Bahkan kemarin ada yang pernah bertanya, bagaimana Ustadz kalau saya sedang halangan tidak bisa untuk beriktikaf? Ibu menyiapkan makanan orang yang beriktikaf, ibu juga menyiapkan makanan buat suami atau anak, itu pahalanya tidak kalah besar dengan beriktikaf di masjid. Ya, karena kita meninggalkan ibadah itu bukan karena keinginan kita, tapi karena keadaan dan karena syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua ya, untuk mendapatkan menjadi orang yang baru. Yang terakhir ini, untuk menjadi orang yang baru pada bulan Ramadan ini adalah kita konsisten mengerjakan amalan-amalan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Karena buah bulan Ramadan tidak bisa kita lihat ketika Ramadan saja. Buah hasil dari Ramadan bisa kita lihat setelah Ramadan. Apakah dia menjadi orang yang baru? Apakah tetap sama? Karena bulan Ramadan adalah bulan latihan.
Orang ketika sudah terbiasa mengerjakan selama 21 hari saja sesuatu yang baik, maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan harapannya seperti itu juga. Ketika bulan Ramadan kita konsisten beribadah, diharapkan pada 11 bulan lainnya kita bisa mengerjakan amalan-amalan tersebut. Karena alhamdulillah pada bulan Ramadan Allah memberikan waktu, dukungan dan lingkungan yang kondusif untuk beribadah. Amalan sunnah kita perbanyak, yang terbiasa sholat duha misalnya pada bulan Ramadan sudah terbiasa sholat duha 2 rakaat, maka bulan Ramadan diperbanyak lagi 4 rakaat. Yang sudah terbiasa 4 rakaat ditambah menjadi 8 rakaat dan lain sebagainya. Baca Quran pun sama, yang mungkin pada hari biasa dia hanya menyelesaikan 1 lembar jadi 2 lembar. Yang terbiasa 2 lembar menjadi 3 lembar dan sebagainya. Yang sudah terbiasa sedekah, ya perbanyak lagi sedekahnya daripada bulan-bulan yang lain. Dengan harapan bahwa kita keluar dari Ramadan menjadi orang-orang yang baru. Bahkan di tradisi kita, di tradisi orang Indonesia ada namanya halal bihalal. Ada tradisi baju baru. Itu adalah simbol konkret bahwa kita harus menjadi orang yang baru. Tapi itu hanya simbol yang konkret saja, yang mana sebetulnya yang diinginkan adalah dari di dalam diri kita. Sikap kita menjadi sikap yang lebih baik. Setiap hewan pun melakukan saum, bukan hanya manusia. Seperti ayam, sebelum menetas atau dalam mengerami anaknya, dia berpuasa. Ular juga berpuasa untuk berubah dirinya, mengganti kulit. Ulat pun berpuasa. Bahkan ada yang bilang jangan sampai puasa kita seperti puasa ular. Berpuasa hanya ketika berubah kulit saja. Tapi ketika setelah berpuasa, kulitnya sudah berubah, tidak ada perubahan yang lain yang bisa dilihat dari ular. Hanya perubahan kulit saja. Dan puasalah seperti puasa ulat, yang awalnya orang jijik ya ketika melihat ulat gitu. Gatal-gatal jijik. Tapi ketika dia berpuasa, berubah menjadi kepompong ketika berpuasa. Setelah berpuasa, keluarlah menjadi kupu-kupu yang indah, yang banyak sekali orang memujinya, memuji keindahannya, suka terhadap kupu-kupu, dan terjadilah pembuahan, terjadilah bunga mekar dan sebagainya gara-gara adanya kupu-kupu itu. Jadi seperti itu. Semoga kita menjadi orang-orang yang memanfaatkan saum ini, waktu yang Allah sudah memberikan ini menjadi memanfaatkan yang sebaik-baiknya, sehingga kita keluar dari Ramadan ini menjadi orang-orang yang terbaik. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.